Baik, kita lanjutkan perkuliahan kita. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai persamaan difusi ya di mata kuliah fisika komutasi ini. Kita lanjutkan sekarang dengan persamaan Laplace ya. Baik, apa itu persamaan Laplace ya? Laplace biasanya itu digunakan untuk mengungkapkan satu besaran fisis yang terdistribusi di dalam satu ruangan tertentu ya. Biasanya kalau di fisika itu kita menemuinya di dalam elektrostatika misalkan. Jadi ada satu sumber muatan listrik, maka ruangan di sekitarnya itu akan memiliki potensial ya, nama potensial listrik. Biasanya kita ungkapkan ya, potensial listrik itu biasanya kita ungkapkan dalam del 2V sama dengan 0 gitu ya. Artinya ini kalau kita turunkan ya, del 2 itu sama dengan besaran yang di sini, d2v dx kuadrat ya, plus d2v dy kuadrat sama dengan 0. Seperti itu. Artinya ini mengungkapkan bagaimana ya potensial tersebar di dalam ruangan dua dimensi seperti itu. Nah, dalam kasus lain ya, misalkan ada sumber gravitasi ya, maka ruang di sekitar sumber gravitasi itu ya pasti memiliki potensial gravitasi dan juga diungkapkan dalam bentuk persamaan seperti ini ya, hanya ini potensialnya potensial gravitasi ya, seperti itu. Kasus lain biasanya dalam fisika kita temukan dalam kasus termodinamika ya, misalkan ada satu sumber panas, maka ruang di sekitarnya ya akan memiliki temperatur yang tersebar ya, seperti artinya sebaran temperatur ya di dalam ruang, seperti itu akibat adanya sumber panas, itu juga bisa diungkapkan dengan persamaan Laplace ya, seperti yang dituliskan di sini ya. Nah, ini saya menuliskan dalam bentuk persamaan untuk termodinamika ya. Kita besarannya T ini artinya temperatur ya, di do 2T ya, do X kuadrat plus do 2T do Y kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini, kita bisa menggunakan pendekatan analitik ya, atau juga pendekatan numerik. Nah, pada kuliah ini kita akan coba menyelesaikan persamaan ini ya, ini dengan pendekatan numerik ya, dalam hal ini kita dekati dengan metode finite difference ya. Dalam perkuliahan sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa pendekatan finite difference itu ada beberapa bentuk ya. Kita mengenal ada forward difference ya, ada backward difference dan ada central difference ya. Ini central difference itu merupakan penjumlahan dari forward difference dan backward difference ya. Seperti itu menghasilkan central difference yang ungkapannya seperti ini. Seperti itu. Ini kalau kita ungkapkan dalam bentuk finite difference ya, turunan orde 2 ini sebetulnya ini adalah mendekati ya, seperti itu. Ini juga tidak sama dengan tapi mendekati seperti itu. Jadi do 2T do X kuadrat ini mendekati ya, kalau kita ungkapkan dalam bentuk dengan asumsi bahwa ini bentuk persamaan diskrit ya, seperti itu. Jadi T ini IJ, I ini adalah indeks untuk X ya, seperti itu. Jadi turunan kita dekati dengan dalam bentuk notasi finite difference seperti itu. Ini I plus 1 ya, ini TI, ini I min 1, ini adalah turunan untuk X, seperti itu, dibagi oleh delta X kuadrat. Artinya apa? Ini sebetulnya kita bisa menghitung ya, kita bisa menghitung nilai ya, dari turunan ini, itu dengan pendekatan delta T selangkah demi delta X selangkah demi selangkah ya, dengan catatan tentu bahwa delta X ini itu harus cukup kecil. Ini ilustrasinya biasanya sama dengan pada saat mempelajari limit ya, bahwa limit turunan itu kita bisa dekati itu dengan pendekatan finite difference seperti ini, seperti itu. Baik, hal yang sama juga kita bisa mengungkapkan ya, ini persamaan untuk Y ya, turunan terhadap Y seperti itu. Sehingga kalau kita substitusikan ya ke dalam persamaan asal, persamaan Laplace ini, kita akan mendapatkan ini ya, TI plus 1 ya, TI plus 1 J ya, seperti itu. Ini dikurangi oleh 2 TIJ ya, seperti itu, plus TI min 1J ya, seperti itu. Yang ini ditambah ya, dibagi ya, ini dibagi delta X
kuadrat ya, seperti itu, ditambah yang ini, seperti itu ya, ditambah yang ini. Nah, ini sama dengan 0. Nah, ini kalau misalkan asumsinya adalah kita diambil asumsi supaya mudah ya, delta X sama dengan delta Y, dalam ini adalah langkah dalam sumbu X ya, dan langkah dalam sumbu Y, misalnya sama, diambil H, maka ini kita bisa ganti ya, ini dengan H, ini juga kita ganti, ini dengan H, seperti itu, maka ini bisa kita jumlahkan, sehingga ini bisa kita, karena ini 0 ya, karena ini 0, ini bisa kita coret, ini coret ya, sehingga ini menghasilkan persamaan akhirnya ya, kalau kita ungkapkan, ini T, I ya, yang ini T, I, J plus 1 ya, untuk persamaan Laplace, seperti itu. Ya, ini yang tadi kita turunkan adalah seperti ini, dengan asumsi bahwa delta X sama dengan delta Y sama dengan H ya, seperti itu. Baik ya, ini kalau misalkan kita substitusikan persamaan nilai awal atau syarat batas ya, syarat batas dari persamaannya, misalkan kita memiliki domain seperti ini, misalkan ya, domain segi 4 dalam bentuk plat, misalkan ya, plat logam. Plat logam kita berikan sumber panas, misalkan ada sumber panas yang berbeda-beda, misalkan kayak gitu ya. Ini di sini misalkan 0 derajat Celcius, di sini 75 derajat Celcius, misalkan seperti itu. Di sini 100 derajat Celcius ya, misalkan di sini 50 derajat Celcius, maka ya kita bisa menghitung ya berapa nilai-nilai temperatur di dalam ruangan ya, dalam domain ini ya. Ini disebut dengan domain komputasinya ya, domain komputasi melalui persamaan ini. Seperti itu. Jadi persamaan ini bisa menghitung temperatur di dalam sini. Kira-kira seperti itu. Sebarannya seperti apa? Nah, ini tentu kalau misalkan kita masukkan ya syarat-syarat batas ini yang di pinggir-pinggir ini seperti itu. Ini akan membentuk satu sistem persamaan linear ya, yang selanjutnya solusinya ya bisa dihitung secara numerik. Salah satunya ini dengan metode Gauss-Seidel ya. Tetapi juga bisa full semuanya dengan metode numerik ya, finite difference, dengan memberikan syarat batas dan nilai awal ya. Sebetulnya kalau ini semuanya diketahui nilai awal, misalkan suhunya 0 begitu ya, maka finite difference ini bisa otomatis bisa langsung berhitung ya, artinya sudah langsung dioperasikan seperti itu, dan bisa kita hitung pada step berikutnya. Step berikutnya ini tentu akan mencapai nilai saturasi sesuai dengan suhu-suhu yang ada di syarat batasnya ini. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kita lihat contoh soalnya. Kita coba ini hitung menggunakan tangan aja ya, seperti itu. Ini hitung solusi persamaan Laplace dari do 2t ya sama dengan 0 dengan syarat batas seperti ini ya. Ini kalau kita gambarkan domainnya, berarti kalau kita gambarkan domainnya, sebenarnya kan yang bawah ini adalah t x, 0 ya, seperti itu. Yang sebelah sini ini t di sana 20 ya, 20,0 y ya, maksudnya 20,y. Berarti yang di sini ini sama dengan 100 ya. Yang atas ini adalah t x, 10 ya, seperti itu. T x, 10 karena tingginya 10, seperti itu. 10, ini sama dengan 0, ini juga sama dengan 0, seperti itu ya. Yang ini adalah T 0, Y ya, sama dengan 0 juga. Kira-kira seperti ini. Ini domainnya, dan kita bisa menghitung domain komputasi di dalam sini, seperti itu. Baik ya, kita lihat bagaimana menyelesaikan persamaan itu ya, dengan konsep atau dengan pendekatan finite difference. Kita lihat ininya ya, kita domain komputasinya seperti apa. Misalnya kita bagi ya, kita mengambil ini karena untuk latihan dengan tangan, kita mengambil langkah delta X-nya besar saja dulu ya. Sebenarnya nanti kalau di komputasi Anda bisa kecilkan ya. Misalkan tadi ini 0 sampai 20 ya, 0 sampai 20, kita bagi 4 saja ya. Kita bagi 4, ini dia 55 ya. Seperti itu, misalkan seperti ini. Kita bagi 4, jadi dia stepnya adalah 55 ya. Jadi ini 5, 10 ya, 15 dan 20. Nah, ini ke sini kita cukup bagi
2 ya, karena naiknya tadi 5, jadi ini 5, ini 10. Seperti itu. Tentu kita sudah tahu kalau untuk di syarat batas ya, ini nilainya adalah T sama dengan 0 di sini ya. Ini juga semuanya 0, ini 0 ya, seperti itu. Kalau yang di sini adalah 100 ya. 100, yang di sini juga 100, yang di sini 100 seperti itu. Yang lainnya ini T-nya 0, T-nya 0 seperti itu. Di sini juga T-nya 0. Seperti itu. T sama dengan 0. Nah, tentu yang harus dihitung dengan FDTD yang ini, yang di tengah. Seperti itu ya. Jadi ada 3 titik yang bisa kita hitung ya dengan persamaan yang tadi ya. Seperti itu. Nah, ini kalau kita masukkan ya. Kalau kita masukkan, ini untuk menghitung persamaan yang pertama ya. Ini titik 1 ya. Saya namakan ini titik 1, ini titik 2, ini titik 3 seperti itu. Maka titik 1 ya. Titik 1 seperti itu. Ini sama dengan ya, bisa dilihat nanti di persamaan diferensial itunya ya, persamaan diferensial TI plus 1, TI plus 1 berarti kalau I-nya 1 ya berarti dia 2, J-nya 1 ya, seperti itu, ditambah ya T ini ya, tambah TI min 1 berarti ya TI min 1 T0, T01 ya, seperti itu, ditambah TIJ plus 1 berarti T ya 2 1 ya, maaf. Ini T12 ya, seperti itu. T12 ya, ditambah TIJ min 1. Berarti TIJ min 1 itu adalah T ya, 1, J-nya min 1, T0, begitu ya. Seperti itu. Dikurangi ya, 4 TIJ ya. TIJ di sana 11 ya. Berarti T11 ya, sama dengan 0, seperti itu. Oke, sekarang titik 2 ya. Titik 2 kita lihat itu I-nya 2 ya, J-nya 1 ya. I-nya 2, J-nya 1. Berarti titik 2 ini kalau kita masukkan ke persamaan tadi ya, TIJ min 1, 2 min 1. Berarti ya maaf, TI plus 1J. Kalau I-nya 2 berarti 3 ya. 3, 31 ya. Plus selanjutnya ini TIJ min 1 gitu ya. TIJ min 1 berarti ininya adalah T11 ya, ditambah T21 ya, T22 ya, ditambah T20 ya, seperti itu, T20, 1, 2, 3, 4 ya. Oke, selanjutnya minus T21 ya, sama dengan 0, seperti itu. Ya. Ini adalah untuk titik 2 ya. Selanjutnya untuk titik 3 dengan cara yang sama kita bisa peroleh ya. Tentu kalau di sini titiknya 3, untuk I plus 1-nya ini menjadi T41 ya, seperti itu. Untuk I min 1-nya ini menjadi itunya 3 ya, min 1-nya menjadi 2 ya, 21 seperti itu. Yang selanjutnya ya, untuk J plus 1-nya ini menjadi T32 ya, plus ya T30 untuk yang min 1-nya, J min 1-nya min 4 T ya 31 ya sama dengan 0, seperti itu ya, sama dengan 0. Nah ini kalau kita masukkan nilai-nilai dari syarat batas ya, kalau kita masukkan nilai-nilai dari syarat batas, tentu T21 kita lihat adalah nilai yang ini ya, T21. Oke, T21 itu tidak diketahui kan ya, T21 yang ini, T21, T21 berarti yang ini ya, ya harus dicari begitu ya, T21 merupakan nilai yang harus dicari, ditambah T01 ya, T01, T0 berarti di sini ya, T0, 0 I-nya ya diketahui ya, di bawah itu nilainya adalah 0, seperti itu, ditambah T1 ya, T1 ini ya, maaf ya, T12 ya, T12 tapi yang di atas ya, T1 ini 1 ya, 2 yang ke atas, yang paling atas nih, berarti 0, seperti itu ya. Oh ya, kalau yang J-nya 2 itu 0 karena dia di syarat batas paling atas. Plus T10 1 ya, tapi di paling pinggir di sini 0 juga ya, seperti itu. 0 juga ya, seperti itu. Dikurangi 4 T11. Yang 11 yang ini ya. T11 yang itu. Jadi 4 harus dicari ya. T11. Ini sama dengan
0 ya, seperti itu. Oke, kalau kita masukkan nilai ke dalam ini ya, persamaan yang kedua ini, T31 ya, itu harus dicari kan, yang ini ya, T31 ya, T31 ya, seperti itu. T31 ya, ditambah T11 juga itu sesuatu apa, nilai yang harus dicari ya, seperti itu. Plus 0, min 4, T21 ya, sama dengan 0. Seperti itu ya. Ini untuk persamaan pada titik 2 ya. Selanjutnya pada titiknya T41. 41 itu berarti di sini ya. T1, 2, 3, 4 ya. 41 berarti yang titik ini. 100 ya. Nilainya adalah 100 ya. Ditambah T21. T21 harus dihitung ya. T21 harus dihitung. Plus ya T31. T32. T32 yang paling atas 0 ya. Paling atas kalau J-nya 2 itu 0. Plus 30. Ya, kalau itu juga di pinggir 0 ya. Seperti itu. C-nya 0, 0. Min 4 kali T31. Ya, ini harus dicari kan. T31 harus dicari. Seperti itu. T31 ya. Sama dengan 0. Kira seperti itu ya. Jadi ini persamaannya menjadi persamaan sistem persamaan linear ya. Seperti itu. Nah, ini bisa dicari dengan apa? Ya, metode substitusi atau eliminasi ya. Atau juga kalau mau dengan numerik, Anda bisa selesaikan dengan metode Gauss-Seidel atau metode lainnya ya, seperti itu. Nah, ini kita coba selesaikan dengan metode substitusi ya. Misal ya, ini dari persamaan yang ini ya, dari persamaan yang ini, seperti itu. Ini sama dengan 4T1 ya, seperti itu. Nanti kita substitusikan ini ke dalam persamaan ke dalam persamaan 21 ini persamaan 3 ya, misalkan ya, persamaan 3 nih di sini ya. Persamaan 3, maaf. T21, persamaan 3 di sini. Seperti itu ya, persamaan 3. Sehingga persamaan 3 nanti kita bisa menghasilkan dalam bentuk kita ungkapkan misalkan semuanya dalam variabel yang sama ya, dalam T31 dan T11 ya. Jadi T21-nya kita eliminasi gitu, seperti itu. Sehingga semuanya dalam variabel yang sama yaitu T11 dan T31. Kira-kira seperti itu ya. Kita lanjut di sini. Jadi kalau kita substitusikan ya persamaan pertama ya yang tadi ini jadi tadi itu 21 ya. T21 sama dengan ini dari persamaan nomor 1 ya. T11 seperti itu. Nah, ini kalau kita substitusikan ke persamaan 3 ya, ke persamaan 3, Anda bisa cek lagi persamaan 3 ya. Ini menghasilkan nilai ya 100 plus, nah T21-nya kita ganti ya dengan 4T11 ya min 4T31 ya sama dengan 0 seperti itu. Ya, atau ini kalau kita ya kita bagi 4 ya. Kita bagi 4 ini menjadi satu persamaan yang sederhana ya. Jadi T11-nya itu sama dengan T31 ya dikurangi 25 ya, seperti itu. Demikian juga ini untuk persamaan 2, Anda bisa eliminasi ya. Bisa eliminasi ini kalau dieliminasi persamaan 2 akan menghasilkan ya. Ini dari persamaan 2 akan menghasilkan T31 ya, seperti itu. T31 ditambah ini dari ini ya, T31 yang di atas ini T11-nya kita ganti ya. T1-nya kita ganti T31 min 25 ya, seperti itu. Dikurangi ya, dikurangi 4 kali ya. Ini sama nih ininya. T31 min 25. Jadi yang T11-nya itu diganti ya, seperti itu. T1-nya diganti. Ini tadi saya balik dulu ke sini. Ini di sini dalam persamaan 2 ini ada ini T31 tadi sudah diganti ya dengan T11 yang dari sini ya. Jadi dari minus 4T11, yang ini juga ya, kita ganti dengan persamaan yang baru ya. Jadi T11-nya itu diganti dengan ini. Ini yang 4, ini yang berasal dari persamaan 2. Seperti itu. Oke, selanjutnya, ini sama dengan 0 ya. Nah, ini kalau misalkan ya kita selesaikan ya, ini kita selesaikan. Ini semuanya sudah dalam variabel T3 ya. Sudah dalam variabel T3. Jadi ini akan menghasilkan minus 2 ya, T31 ya, plus
75 ya. Plus 75 sama dengan 0 ya. Seperti itu. Atau ya, kalau kita hitung, ini T31-nya berapa? T31-nya ini sama dengan, ya 75 dibagi 2 ya. 37. 37,5 derajat Celcius. Kira-kira seperti itu. Nah, tentu kalau sudah diketahui salah satu, Anda bisa hitung melalui persamaan yang ini. Jadi ini substitusikan ke sini ya. Ini menghasilkan T11 ya sama dengan T11 sama dengan 37,5 ya dikurangi 25 ya. Seperti itu. Jadi sama dengan 12,5 derajat Celcius. Tentu kalau sudah ketahuan yang ini, Anda bisa substitusikan juga ini persamaan yang ini ya. Sudah tahu T11, T21-nya Anda bisa hitung dari persamaan yang ini. Betul ya, persamaan yang ini. Maaf. H. Oke. T ya, 21 ya, sama dengan 4 kali ya, 4 kali 12,5 ya, atau sama dengan 50 derajat. Ini kalau persamaan Laplace tadi kita ungkapkan dalam bentuk pemrograman MATLAB ya, maka kita bisa menuliskan pertama ya, seperti biasa kita tuliskan untuk menghapus variabel ya, seperti itu. Ini standar dalam pemrograman Anda harus tuliskan. Lalu yang kedua ya, kita lihat dulu ini, kalau misalkan syarat batas atau nilai-nilai yang diperlukan kita skip dulu ya. Kita lihat persamaan yang tadi kalau kita ungkapkan ya, dalam notasi atau dalam script MATLAB ya, notasi finite difference tadi kita ungkapkan dalam notasi MATLAB ya. Jumlah looping kita tentukan dulu ya. Ini asumsinya kalau di dalam perhitungan finite difference untuk persamaan Laplace ini kita asumsikan jumlah n, nanti kita definisikan di atas ya. Definisikan di atas itu harus sampai diperkirakan ya, sampai dengan dia mencapai saturasi ya. Lalu kita perulangan ini untuk variabel itu ya, variabel x dan variabel y kita ungkapkan dalam i dan j ya. Lalu ini adalah variabel untuk looping, untuk yang k ini adalah jumlah looping yang harus dilakukan. Oke, seperti biasa ini kalau misalkan domain komputasinya dimulai dari 2 ya, artinya 1 itu sebagai syarat batas begitu ya. Kita gunakan aja, kita definisikan di sini bahwa katakanlah syarat batasnya adalah i ke 1 ya, y ke 1 dan yang ke 101. Misalkan kita bikin aja domain x sama dengan 0 ya, dengan lompatan 11 aja ya deltanya supaya nggak terlalu berat di komputasinya. Misalkan sampai dengan 100 seperti itu. Y juga kita buat sama aja ya. Ini dibedain sedikit dengan yang tadi ya. Kalau tadi kan di x-nya 200 atau x-nya 20 ya, y-nya 10, kita bikin 100 kali 100 aja ya. Seperti itu. Ini 0 ya. Seperti itu. Lompatannya 11, ini sampai dengan 100 ya. Seperti itu. Lalu misalkan jumlah loopingnya ya, jumlah looping ini berapa aja sebetulnya, tapi diperkirakan ini harus sampai dia mencapai saturasi ya, seperti itu. Artinya kesetimbangan termal terjadi maksudnya itu ya, sampai diperoleh kesetimbangan termal. Jadi kalau kurang ya Anda bisa tambahkan jumlah loopingnya seperti itu. Nah ini kalau untuk di sini ya, di numerik ya, metode numerik ini sebetulnya Anda bisa definisikan aja nilai awal ya, temperatur itu asumsikan semuanya dalam keadaan awal itu 0 derajat Celcius begitu ya. Kita bisa ungkapkan dalam notasi semuanya nilai awalnya 0 gitu ya. Artinya T itu suhunya 0. Artinya untuk semua area ya, katakanlah areanya karena kita mulai dari 1 sampai 101 ya misalkan ya. Karena domain komputasi ada dari 2 sampai 100 misalkan asumsinya. Seperti itu. Atau kalau mau dikurangi boleh. Ini kalau ini sampai 100 berarti nanti domain komputasinya sampai dengan di sininya itu 99 ya. Dan harus ya memahami itu, atau kalau bisa digambar dulu ya seperti itu, supaya bisa memudahkan membatasi ya indeks-indeks di dalam komputasi ini. Oke, yang kedua adalah syarat batas ya. Ini syarat batas yang harus Anda definisikan. Seperti itu. Nah, ini syarat batasnya itu tadi ya. Ini untuk ya I dan J ya, karena sama saya kira ini kita ngambilnya sama ya.
seperti itu. Kita tidak bedakan biar memudahkan, seperti itu. Nanti kalau mau dibedakan berarti Anda harus bikin syarat batas untuk I dan J. Kita semuanya karena sama ya, ulangannya sebanyak 100 kali, artinya panjang X dan panjang Y sama ya, seperti itu. Ini sampai dengan 101 ya, seperti itu. Nah, ini kita definisikan tadi ini untuk syarat batas bawah ya. Syarat batas paling bawah itu berarti T, I ya, koma 1 ya, seperti itu. Ini sama dengan 0. Lalu syarat batas atas ya, syarat batas atas itu T paling atas berarti T, I, koma ya, 100, 101 ya, seperti itu. Ini sama dengan 0 juga yang di atas, seperti itu. Lalu syarat batas kiri ya, syarat batas paling kiri ya, paling kiri TI1 ya, paling kiri, koma I ya, seperti itu, koma I ya, sebenarnya ini koma J tapi kita samakan variabelnya. Ini sama dengan 0, seperti itu. Dan yang paling kanan ya, yang paling kanan tadi itu suhunya adalah 101 ya, 100 derajat Celcius ya, koma I ya sama dengan 100 derajat Celcius, seperti itu. Ini yang paling kanan. Ini yang kanan yang tadi ada nilainya ya, seperti itu, yang kanan. Baik. Oke, saya kira seperti itu ya. Ini berarti domain komputasinya dimulai dari 2 ya. J-nya dari 2 sampai dengan 100. Seperti itu. Catatan ininya batas paling kanannya dan paling atasnya ya ini 101 ya, seperti itu. Oke. For ya. J ya sama dengan for J ya, maaf I sama dengan sama ya, 2 sampai dengan 100, seperti itu. Kita tuliskan ini ya, persamaan finite difference-nya misalkan ya, ini bisa kita ekspresikan sebenarnya dalam variabel yang mana saja. Misalnya kita tuliskan dalam I, J ya. I, J sama dengan gitu ya, seperti itu. Karena nggak pengaruh sebetulnya. Yang ini mau yang mana dulu aja. Ya, ini sebetulnya implisit ya, metodenya implisit yang kita tuliskan. Jadi I ya plus 1 ya, J seperti itu yang tadi itu. Dilihat kembali ya persamaan yang tadi I ininya T, J ya, lalu ditambah dengan T ya, I min 1 ya, I min 1, J ya, seperti itu, lalu ditambah dengan T, I, J plus 1 ya, I, J plus 1 ya, seperti itu, lalu ditambah T ya, I, J min 1 ya, seperti itu. Tentu tadi ini tuh 4 TIJ, berarti semua persamaan ini kita bagi 4 ya, seperti itu, dibagi 4. Kira-kira seperti itu. Ini adalah persamaan finite difference-nya. Finite difference-nya kita akhiri ya, looping-nya. Ini untuk menghitung di X dan menghitung di Y ya. Seperti itu. Ini akhir dari variable looping. Oke. Dan selanjutnya kita plotkan ya hasilnya. Misalkan kita plotkan dengan mesh ya. Mesh untuk X, Y, T ya, seperti itu. Oke. Kita cek seperti apa ini hasilnya. Kita running. Nah, seperti ini. Ini adalah kesetimbangan termal ya dalam permukaan. Ini ilustrasi dari suhu ya, ilustrasi suhu sebetulnya permukaan 2D-nya yang bawah ini, seperti itu. Artinya bahwa suhu ini dimulai dari suhu paling tinggi ya, ini paling kanan. Paling kanan ini dalam plat 2 dimensi yang bawah ya, seperti itu. Ini sumbu ke atas ini adalah sumbu temperatur, seperti itu. Dia mendingin, dia suhu itu bergradasi dari mulai 100 sampai dengan paling dingin ini ke 0 ya, seperti itu. 0 atau mendekati 0, kira-kira seperti itu. Kalau kita ingin lihat, ya ini memang sudah 0 nih. Sudah 0 kira-kira di jarak ke ya mungkin 20 ya, seperti itu. Jadi dia kurang lebih membutuhkan jarak dari 0 sampai 80 ya untuk suhu ini ya, katakanlah dia suhu ini bergradasi ya dari mulai 100 sampai dengan 0, karena syarat batas di sini memang kita tetapkan 0. Kira-kira seperti itu ya. Ini kalau misalkan kita ingin mendapatkan grafik 1D-nya ya, Anda bisa contour, Anda bisa pakai kontur dari T aja ya, kontur T ya, kontur T.
seperti itu. Kontur T, coba plotkan. Nah, seperti ini. Ini bergradasi dari mulai 100 sampai dengan ini 0. Suhu 0. 100 berapa seperti itu ya, sampai dengan 0. Baik, saya kira seperti itu. Anda bisa kerjakan latihan soal-soalnya ya. Kita ketemu lagi dalam perkuliahan yang akan datang. Terima kasih.